ditambah dengan testosteron yang menurun, ya bisa saja terjadi pengentalan darah, akhirnya bisa terjadi aterosklerosis, kekakuan pembuluh darah, bisa akibatnya hipertensi. Terjadi peningkatan orang menjadi sulit punya anak makin lama, makin ini. Oleh karena itulah maka saya Kenapa sex education di Indonesia itu terkesan masih tabu ya per hari ini. Bahkan wanita-wanita yang terlampau cerdas itu sulit dapat jodohnya. Di Indonesia begitu. Wanita itu ada premenopause, 40 tahunan dia mulai turun. Nah, tapi dan turunnya itu kadang-kadang terlalu tinggi. Ya, tergantung daripada pola makan juga. Tapi kan dok, kita ini belum nikah. Boleh nggak onan? Boleh aja, sepanjang tidak berlebihan, ya oke. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini episode spesial karena aku bisa ketemu dengan orang yang dari kecil aku nonton. Ada Dr. Boyke, seorang seksolog dan ginekolog yang dimana kamu akan jadi lebih sehat kalau nonton podcast ini sampai selesai. Apa kabar dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya selalu masih bisa mengedukasi lah kepada masyarakat. Aku kaget tadi ketika dokter di awal ngobrol. Dokter udah 69 tahun. Iya. Dan masih kelihatan awet banget ya. Menurut aku ya kayak wow. Iya, makanya dijaga testosteronnya dong, ya kan? Karena kita kan para pria itu 34 tahun, itu testosteronnya berkurang 0,5-1% setiap tahun. Gokil. Jadi bisa bayangkan kan? Makanya saya tidak mau dong. Karena testosteron itu kan melindungi seorang laki-laki, itu kunci hormon nomor satunya adalah testosteron. Nah, untuk melindungi itu supaya rambutnya tidak cepat putih, ubanan, kulitnya tetap bagus, motivasinya tetap seger, kemudian tentu tetap gereng juga ya, ditambah lagi dengan tulangnya tetap sehat. Ya testosteronnya mesti dijaga sampai usia tua. Ya salah satunya tentu mengkonsumsi produk-produk yang herbal yang mengandung testosteron. Bentar, kita masuk ke testosteron. Ya. Oke. Testosteron itu seberapa penting bagi kita pria atau wanita? Karena setahu aku dok ya, kayak pria lebih butuh dibandingkan wanita. Jadi hormon utama pria itu adalah testosteron. Okay. Yang membuat pria itu bergairah, kemudian ada ada tanda-tanda seks sekunder seperti misalnya timbulnya kumis, timbulnya bulu-bulu kemaluan, kemudian ada sedikit kadang-kadang jerawat. Perempuan juga ada tapi sedikit karena dia dominasinya adalah hormon estrogen, hormon utamanya. Oleh karena itu kedua hormon itu baik pria maupun wanita harus menjaganya sampai usia tua. Agar apa? Pertama, seorang pria tetap seorang pria. Artinya dia tetap seger, dia tidak mengenal capek, ya kan? Kemudian yang kedua juga dia masih bisa motivasi, tidak cepat pikun, ya. Kemudian imunitasnya juga tetap baik, ya. Artinya imunitas itu daya tahan tubuhnya, ya. Dan yang terpenting sebagai seorang laki-laki adalah seksnya tetap baik. Itu yang perlu banget. Keperkasaannya tetap terjaga sampai usia tua. Nah, itu harus menjadi menjadi pegangan. Oleh karena itu pola hidup sehat ya. Seperti kalau udah semakin menua tolonglah tidak merokok, tidak minum minuman keras. Itu semua penghancur testosteron. Tidak begadang, jangan terlalu gampang stres. Makanan pilih yang makanan-makanan yang tidak terlalu banyak olahan, tidak banyak gorengan, santan, ya terlalu banyak garam. Ya, kemudian olahraga tetap. Saya tadi sebelum kesini olahraga dulu. 30 menit. Ya, jalan kaki cepat. Kemudian juga ya itu kan untuk kardio, tapi kan untuk ininya juga perlu kan untuk otot-otot. Jadi kita tetap misalnya ya untuk di atas 50 tahun cukuplah push up 30 kali, sit up 30 kali, kemudian squat jump yang hal-hal yang wajar-wajar saja gitu loh. Tapi tujuan kita adalah kita tetap sehat. Mesti diingat juga bahwa di dunia ini ya para pria itu meninggalnya karena apa? Karena diabetes, induk berbagai macam penyakit, karena hipertensi dan akibatnya komplikasinya ke jantung, stroke dan gagal ginjal, baru kemudian cancer. Itu seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah kita harus pertama menjaga pola hidup sehat, kedua menjaga testosteron kita tetap bagus. Karena semakin menua testosteron kita menurun, perlindungan terhadap pembuluh darah, terhadap jantung juga menjadi berkurang. Tadi dokter sempat singgung mulai 34 tahun pria itu bakal turun testosteronnya. Itu penelitian Harvard kalau nggak salah yang meneliti. Dan kalau kita turun terus testosteronnya, let's say kita jarang olahraga, kita ngerokok dan lain-lain habit-habit yang mungkin masih konteksnya kurang bagus.
itu dampak dalam jangka pendek apa dan jangka panjang apa? Jangka pendek yang terjadi adalah disfungsi ereksi. Kenapa ya dok ya, kok saya kok dari awal nggak bisa ini, kok saya pagi-pagi nggak bangun seperti dulu. Itu udah mulai tanda tuh. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua yang dia rasakan itu saya bilang masih untung Pak, belum jantung yang kena. Kalau jantung, serangan jantung, meninggal. Jadi tubuh itu sebenarnya secara alami sudah memberikan warning kepada kita. Kalau Anda sudah mulai ada gangguan dalam masalah fungsi ereksi, itu berarti satu, ada stres yang kronis, ya biasa sekitar 45%, dan ada gangguan vaskularisasi. Nah itu yang masih di situ testosteronnya juga berperan. Dan apa yang mesti bisa kita lakukan adalah ya kita menjaga testosteronnya baik dan kemudian stresnya juga eliminir, ya kita sebut psikogenik, kemudian disfungsi ereksi vaskulogenik, fisik dan psikologi. Nah dua-duanya harus dibenerin nih, termasuk dengan pola hidup sehat tadi. Nah, apa yang terjadi kalau ya makin lama? Ya makin lama apa yang terjadi? Dia menjadi lebih mudah lemas. Dia menjadi rambutnya mudah rontok. Banyak saya menemukan sekarang orang-orang usia 40 tahun sudah botak. Dia sudah mulai juga kulitnya sudah tidak glowing lagi. Dia juga gairah motivasinya udah malas, kemana-mana juga udah malas. Kemudian dia juga udah mudah pikun. Dikit-dikit sudah mulai lupa. Kemudian dia juga sudah mulai gampang gangguan keseimbangan. Ya kan? Dan yang paling ini juga adalah perutnya mulai buncit. Itu paling gampang kita bilang. Ya, makanya saya juga tetap berusaha agar perut ini tidak buncit. Ya, salah satunya adalah dengan testosteron replacement therapy. Tapi kita dari herbal sajalah, karena kita takut juga kalau yang chemical seperti itu. Gitulah. Jadi bisa ditambah dengan olahraga. Ya. Ini adalah kunci hidup seorang pria kalau dia ingin menua dengan sehat. Menua dengan sehat dengan testosteron yang oke, itu adalah cara kita, ya, karena sehat itu adalah pilihan. Jangan sampai kita ikut 4 besar dunia penyebab penyakit, ya, diabetes, hipertensi, jantung, kemudian stroke, gagal ginjal. Jangan. Ya, kita harus berusaha untuk mencoba melindungi diri kita dengan cara seperti itu. Iya, aku notice juga nggak harus tunggu 30, anak 20-an. Iya, 35 harus sudah mulai. Kalau itu sih saya selalu bilang. Oleh karena itu saya tetap mengkonsumsi itu bukan hanya untuk seks. Sekali lagi, jangan menganggap testosteron itu sih kaitannya masih tidak. Tapi untuk gairah kita, untuk motivasi kita, untuk kita berpikir lebih jernih, lebih bijaksana, untuk bisa berpikir ke depan seperti apa. Nah itu dibutuhkan agar tulang-tulang kita juga tetap kuat, gak gampang jatuh, gak gampang retak, agar kita juga tetap bisa melihat sesuatu tuh dengan optimis gitu loh. Benar. Itu testosteron yang berperan. Nih Pak, oleh karena itu para pria tolong jaga testosteronmu sejak usia 34-35 tahun. Soalnya ada juga ada anak 20-an sekarang aku lihat perutnya udah mulai buncit ya. Terus gampang lupa taruh kunci di mana tadi ya, taruh kacamata di mana? Padahal kacamata di atas kepala. Saya udah bilang testosteron pasti kurang, cek deh. Oh iya, cara cek gimana dok? Aku penasaran. Cuma diambil darahnya. Ya, tapi kalau udah di atas 40-50 kita tambahkan juga PSA prostat. Ya, karena kan kita harus tahu juga kondisi prostatnya sedang 40, ada beberapa sekarang nih yang udah mulai membesar. Dengan USG udah mulai membesar. Jadi pria mah muternya di situ aja deh. Kalau kunci itu kamu pegang ya, testosteronnya selalu baik, otomatis sampai usia tua pun berapapun, bahkan beberapa penelitian ya kita lihat ya, ada seorang aktor yang juga udah usia tua masih bisa punya anak, masih kualitas spermanya masih baik karena testosteronnya baik. Masih tetap juga warawiri di misalnya kan kadang-kadang orang syuting sinetron apa kan sampai lama tuh ya sampai nggak tidur, tapi karena dia testosteronnya bagus otomatis tetap bagus. Jadi testosteron harus menjadi fokus kalau seseorang pria pengen sehat, pengen tetap bergairah sampai dengan usia tua. Di angka berapa testosteron itu normal atau bagus? Penelitian kita kan ada testosteron bebas, ada testosteron secara umum ya. Nah, kita biasanya ada di angka 2, 6, 8 ke atas sampai 800 sekian biasanya. Terlalu tinggi juga nggak boleh. Ya, 264 ke atas. Saya terakhir masih cek testosteron saya terakhir ya kemarin di ulang. Jadi saya tuh setiap ulang tahun saya tuh melakukan pemeriksaan yang sangat lengkap.
Oke. Testosteron, prostat, kemudian juga PSA, kemudian juga udah pasti deh yang kolesterol itu adalah hadiah ulang tahun kalau saya katakan itu. Karena di situ saya bisa mengatur pola hidup saya, gula, HbA1c, kemudian semua tuh termasuk sampai kadar vitamin D. Karena kadar vitamin D juga menentukan imunitas kita. Ya, kemudian juga kita juga itu kalau laki-laki itu diperiksa deh itu semua. Apalagi kalau sudah di atas 40 tahun. Ya itu harus. Nah, di atas itu terakhir saya dapat testosteronnya 368. Tinggi ya dok ya? Masih tinggi. Ya karena saya kan kasih suplemen testosteron. Yang ya Pro-Alki ya, boleh dibilang seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin sibuk kayak tadi, mungkin kayak artis dan segala macam tidak ada waktu. Ya. Ada juga orang lari ke sisi negatifnya. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, kalau konsumsi suplemen berarti positif. Positif dong. Suplemen itu kita tahu bahwa karena kita kebiasaan hidup kita jelek. Berarti kan kita mengkonsumsi produk yang mengandung testosteron. Ya, makanya saya membuat produk itu dikonsumsi agar supaya para laki-laki itu tetap perkasa loh sampai usia tua. Ya, apalagi para laki-laki yang sudah mulai capek, mulai stres, masih merokok, nge-vape, masih nggak mau. Ya bantu dong, jangan sampai testosteronnya yang biasanya turun secara alami 1%, turunnya bisa 2%. Karena pola hidup yang jelek, kunci tetap di pola hidup, tapi tambahkan suplementasi testosteron, yaitu kalau saya yang ini kan sudah 21 tahun saya bikin, dan saya sampai sekarang masih mengkonsumsi itu. Yang ini ya, namanya Pro-Alki. Isinya ada Pasak Bumi, ada Purwacek, itu kan khas produk-produknya Indonesia kan. Dan di Indonesia sendiri sumber testosteron nggak usah kita beli ke luar negeri, ada kok di Indonesia Pro-Alki ini. Dan dikonsumsi juga oleh praktisinya langsung ya. Praktisinya langsung, dan saya bisa membuktikan dong ke orang bahwa saya mengkonsumsi testosteron herbal. Sekali lagi, herbal. Banyak kan orang suntik segala macam, udahlah kita suntik aja. Ingat risiko prostat. Ingat kalau kelebihan disuntik itu malah justru membuat kadar testosteron itu berasal dari luar, mengakibatkan penurunan kualitas sperma. Ototnya bagus, kualitas spermanya jadi berkurang. Jadi kita konsumsi ya testosteron yang berasal sumbernya dari herbal. Yaitu kalau dari WIS ya, yang saya sendiri itu yang bikin penelitiannya itu adalah Pro-Alki dari WIS. Dan itu bisa didapatkan ya di di Shopee ya, di websitenya ada WIS. WIS itu kan dari wisboyke.id. Itu juga bisa, atau di IG juga ada WIS Dr. Boyke, kalau di WIS DR Boyke. Ntar kita taruh di deskripsi deh. Karena dan salah satunya ya, ukuran tidak akan bisa mengecil. Itu kan paling takut. Dok, kenapa kok saya makin tua kok makin kan akhirnya kan banyak sekali setelah mengkonsumsi itu, dok, itu memang untuk memperbesar ya Mr. P. No. Jadi kamu itu gara-gara pola hidup kamu itu jelek, Mr. P kamu aliran darahnya kurang menjadi mengecil. Setelah minum Pro-Alki menjadi besar, itu bukan karena dia membesarkan, tetapi dia itu mengembalikan ukuran Mr. P-mu yang asli. Karena yang beredar seringkali, makan Pro-Alki ukurannya menjadi besar. Tidak, sebenarnya adalah mengembalikan kepada yang asli. Dan kita harus ingat, testosteron berkurang, otot-otot Mr. P-nya juga berkurang, menjadi kecil. Nah ini yang seringkali dikeluhkan oleh para laki-laki. Kenapa ya dok, ya makin tua kita makin kecil? Karena kamu tidak memelihara kesehatan organ intimmu. Kamu tidak memeriksa Mr. P-mu. Dengan testosteron yang semakin rendah, kamu tidak berusaha untuk mengkompensatednya, gitu loh, menambahkan untuk stamina. Ya, stamina itu kan perlu banget. Laki-laki itu dinilai bukan hanya di atas ranjang, tapi stamina dia, bagaimana dia menghadapi permasalahan, bagaimana dia berpikir supaya jernih, bagaimana dia memberikan keputusan, bagaimana dia bergairah setiap kali ada tantangan. Itu kan semuanya yang berfungsi apa? Testosteron. So, buat pria di atas 34 tahun, mulai mengkonsumsi tambahan testosteron agar supaya ketika kamu usia tua pun testosteronnya masih bagus gitu loh. Di samping tentu pola hidup yang sehat ya, itu harus jadi jadi patokan ya. Tadi aku ingat satu kalimat dari dokter yang dokter bilang bahwa bisa menurunkan kualitas sperma. Aku ada nulis tadi di awal bahwa ada studi dari Harvard yang bilang kualitas sperma itu semakin menurun dari 50 tahun terakhir. Itu kenapa dok? Habit apa yang bikin kita turun? Itu benar. Dulu zaman saya masih jadi dokter kandungan, masih obstetri ginekolog.
ya. Kalau sekarang kan saya udah ke arah ginekolog dan seksolog. Ketika masih itu kan sering juga sampai sekarang pun masih menangani masalah-masalah infertility. Kan ada pemeriksaan sperma kalau kita ya udah kita periksa spermanya. Itu jelek banget sekarang ini. Karena gaya hidup yang kacau pada pria-pria, terutama merokok, begadang, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan olahan. Kita tahu makanan-makanan olahan gulanya terlalu banyak, yang namanya sekarang kan produk-produk ada dari Thailand yang manis-manis, minuman manis. Saya sudah tidak mau. Karena itu yang membunuh saya nanti. Bukan membunuh jantung saya, tapi keperkasaan saya juga akan terbunuh. Makanya saya sekarang minum air putih. Nasi sangat dikurangi. Protein tetap perlu. Saya makan protein, ya telur. Biasanya saya telur, ikan-ikan. Saya udah mengurangi juga yang makanan yang berasal dari daging-daging yang terlalu berlemak, ya. Karena apa? Karena itu juga membuat pembuluh darah kita nantinya mengalami aterosklerosis. Itu benar. Dibanding 50 tahun yang lalu. Itu dari 100 juta kalau kita ngelihat nih, ya saya biasanya kalau suka ngelihat juga di mikroskop, saya lihat kok ini ya jumlahnya kadang jarang. Jadi bahkan berkurang setengahnya. Dari 100 juta per mililiter sekarang tinggal 50 juta. Angka infertility pasangan laki-laki yang dulu itu cuman sekitar kita pasang infertilitas itu 10-15%, sekarang sudah sekitar 20-25% pasangan infertil. Yang saya temukan ya di penelitian saya juga di klinik Pasutri, sekitar segitu angkanya. Artinya apa? Terjadi peningkatan orang menjadi sulit punya anak makin lama, makin ini. Oleh karena itulah maka saya memproduksi juga produk-produk bagaimana untuk memelihara testosteron, bagaimana untuk memelihara estrogen. Berarti kayak negara-negara yang udah maju itu sebenarnya berpengaruh juga dari sisi testosteron. Sekarang kita kebanyakan kerja kali ya. Kebanyakan kerja dan satu kurang berolahraga. Padahal testosteron itu kalau kita olahraga ya, apa yang terjadi? Endorfin tuh dikeluarkan. Coba deh, kalau kamu udah berolahraga tuh otak kita menjadi seger. Apalagi kalau saya kan olahraganya juga ya mungkin karena usia juga. Jadi tidak yang bertanding yang mau gitu. Jalan kaki cepat. Saya lihat burung yang sedang terbang, lihat pemandangan taman-taman. Kebetulan kan saya tinggal di daerah Menteng ya, jadi semuanya masih asri. Masih hijau, nah dengan kayak gitu kan endorfin keluar. Endorfin apa? Endorfin itu hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan dan dia otomatis dia juga akan membantu juga si endorfin itu juga si testosteronnya akan seperti berinteraksi juga. Testosteronnya juga menjadi lebih naik ya. Hormon-hormon stres ya seperti hormon-hormon yang bisa memicu penyempitan pembuluh darah, ya norepinefrin, ya adrenalin itu menjadi berkurang. Ketika pembuluh darah kita melebar, testosteron juga diproduksi optimal karena aliran darah ke testis sebagai sumber daripada pembentukan testosteron, dia akan menjadi lebih optimal produksinya, pabriknya menjadi bekerjanya lebih baik. Berarti di kombinasi sangat bagus ya. Jadi endorfin dan testosteron ketemu nih udah kayak superhero terus melawan monster-monster, adrenalin, stres. Nah, sekarang orang apa? Makannya, narkoba. Narkoba morfin, ya itu padahal kalau endorfin kekuatannya 100 kali morfin, kebahagiaannya itu didapatkan dan berlangsung cukup lama dibandingkan dengan morfin yang injeksi ataupun yang disuntikan. Jadi orang-orang tuh larinya pengen yang cepat dapetin endorfin. Kenapa nggak berolahraga? Kenapa nggak mengatur makanan dengan lebih baik? Kenapa nggak menjaga pembuluh darah kita dengan baik? Karena effortnya di awal itu. Karena berat di awal. Jadi orang maunya langsung di awal instan, gampang. Kira gampang. Makanya sekarang lah kamu masih merokok. Kamu masih kurang tidur, kamu masih banyak begadang, kamu masih kadang-kadang sesekali untuk sosial-sosial minum-minuman keras. Tambahkan deh dalam menu kamu Pro-Elki untuk menambah testosteron kamu sehingga dari Wisya sehingga bisa ini dan harganya juga murah, tidak perlu harus beli ke luar negeri, tidak perlu produk-produk dibuat di negara tetangga misalnya Malaysia, tidak perlu kok. Ya, kita Indonesia itu nomor 2 terbanyak produk-produk herbalnya sebenarnya tanaman-tanamannya dibanding Brazil ya. Jadi asal kita mau rajin meneliti ya. Purwoceng nggak ada di negara-negara lain, cuman ada di Indonesia. Sorry apa? Purwoceng. Dia ada di Banjarnegara, ada di Pegunungan Dieng. Purwoceng hanya tumbuh di situ. Jadi
betapa kayanya dan betapa orang-orang itu mencari Purwoceng itu ya di orang-orang di dunia ini kayak ginseng lah. Ginseng itu kan di Korea, ya. Korea ada, tapi ginseng masih ada. Red ginseng Korea, tapi kan American ginseng ada. Ginseng dari Cina ada, tapi kalau Purwoceng cuman mau tumbuh di Indonesia. Di baru tahu saya, Dok. Nah, itulah ya. Nah, itu yang saya pakai di dalam Pro LQ itu. Itu kelebihannya. Mengapa? Kan banyak nih orang-orang suka pakai tampangnya saya namanya Dr. Boyko, produknya ini enggak ada. Produk Dr. Boyko itu udah pasti WISH, WISH, Wanita Indonesia Sehat Harmonis, dan prianya harus perkasa. Ya, jadi itu adalah produk WISH. Jadi kalau udah nggak ada produk WISH atau Horen juga ada. Horen itu tanduk. Saya menambahkan itu tanduk, itu kerjasama dengan kita. Itu lebih banyak pada orang muda. Itu juga sebenarnya adalah untuk menjaga mereka. Banyak yang nitip pertanyaan, Dok, dari teman-teman aku, katanya tolong tanyain dokter tentang PMO ya. Kita tiba-tiba masuk ke PMO nih, atau pornografi juga, yang dimana sebenarnya bikin otak kita itu semakin lemot, dan secara kebiasaan sehari-hari kita tuh kayak less motivate, kita gampang depresi, gampang stres. Boleh ceritain nggak, Dok? Yes, PMO itu ya. Jadi otak kita itu ada yang namanya lobus frontalis. Itu adalah hubungan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada yang namanya sikap yang sifatnya kepandaian yang hitung-hitungan, matematik. Otak kanan itu lebih kepada yang art, seni, keindahan. Ya, nah dihubungkan oleh lobus frontalis. Nah, kalau orang terlalu banyak melakukan nonton pornografi, melakukan onani, apa yang terjadi? Kan ketika itu timbul enak, ya kan, onani, pornografi. Tapi karena kecanduan, diguyur tuh namanya otak itu dengan yang namanya hormon dopamin, hormon cinta. Nah, si dopamin yang terlalu banyak itu mengakibatkan apa? Kan kalau sudah melakukan hubungan seks saja, atau sudah kita lemes. Kita rileks, ngantuk, pengen tidur. Akibatnya si otak itu karena sudah kepenuhan, dia lemes dan tidak bisa berpikir lagi sambungan itu. Akibatnya apa? Orang itu tidak bisa melakukan planning, rencana ke masa depan. Orang itu tidak bergairah lagi melihat tantangan-tantangan. Makanya generasi-generasi sekarang menjadi generasi yang lemot, cara berpikirnya juga jadi jelek. Ya, yang ngepikirnya cuman bagaimana pornografi, bagaimana gambar-gambar porno, bagaimana yang wanita Korea, Jepang, Amerika. Yang mikirnya kayak gitu. Akhirnya kualitas kerja menurun. Motivasi kerja menurun. Ya. Dan yang paling kita takutkan adalah mereka tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan wise, dengan bijaksana. Mereka akan memutuskan dengan dengan berkabut Jadi nggak bisa tegas, nggak bisa memberikan solusi, gitu loh. Orang-orang seperti itu kadang-kadang matanya menerawang, gitu loh. Banyak melamun karena sudah terdiguyur oleh dopamin tadi. Bahkan mengambil keputusannya berat. Karena untuk nonton itu kan kita sebenarnya harus mengambil keputusan nonton atau enggak gitu. Makanya, karena dia sendiri udah berkabut, ya adiktif. Tapi kan Dok, kita ini belum nikah. Boleh nggak onani? Boleh aja, sepanjang tidak berlebihan, ya oke. Belajar seminggu sekali oke. Kalau udah oke. Tapi kan itu kan saya takut juga itu dosa. Iya. Tapi ketimbang kamu melakukan hubungan seks, kita kan dalam hidup harus memilih nih. Ya, yang mana yang berbahaya, yang mana yang nggak terlampau berbahaya. Kalau kamu sebenarnya kalau bisa kamu seks itu kan energi, mengalihkan energi itu kamu lebih banyak naik gunung, kamu lebih banyak olahraga, kamu lebih banyak membaca hal-hal yang berkaitan misalnya tentang finansial ya. Saya sekarang meskipun saya dokter, saya banyak belajar tentang finansial ya. Karena menurut saya itu yang kadang-kadang anak-anak itu kurang, apalagi Gen Z sekarang. Hidup lebih besar pasak daripada tiang, tidak mau menabung, tidak mau investasi, sehingga di masa tua itu menjadi mereka menderita. Saya nggak mau, ya saya juga nggak mau. Nah, itu kan kalau kita banyak belajar itu, otak kita kan menjadi energinya habis untuk itu, keinginan untuk onani, keinginan untuk nonton pornografi menjadi berkurang. Karena juga orang-orang yang melakukan itu atau kayak konteksnya orang yang malas karena mereka sendiri tidak punya tujuan, that's why wasting waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Betul sekali, itu yang harus kita perhatikan. Tapi Dok, aku penasaran sih kenapa ya, karena kita tiba-tiba udah masuk ke ngomongin tentang pornografi, PMO dan lain-lain. Kenapa
sex education di Indonesia itu terkesan masih tabu ya Ya. per hari ini. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan adanya sex education atau edukasi tentang seks lain-lain, itu kan bisa mencegah pelecehan seksual mungkin ya atau kekerasan seksual dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih, Dok? Karena mindset dari orang Indonesia itu, pendidikan seks itu mengajarkan cara-cara berhubungan seks. Dan itu ya, dan itu tuh sudah terpola. Ya. Jangankan masyarakat awam. Nah, kalangan dokter aja ketika saya mau mengambil seksologi, wah, ya boleh dibilang dalam tanda kutip saya itu melawan. Ya artinya saya ingin, karena mereka menganggap ngapain belajar-belajar seperti itu. Negara kita ini negara muslim. Makanya banyak orang yang tidak mau mengambil seksologi hanya karena takut dicap vulgar, dicap melanggar norma-norma. Dulu saya sampai untuk seminar seks saja izinnya tuh izin polisi. Kemudian harus keluarga saya mendapatkan apa? Ya bukan bully ya, mendapatkan Treatment yang kurang baik ya. kurang baik. Tapi saya selalu berpikir bahwa manusia itu ya salah satu kebahagiaan tertinggi ya. Salah satu kunci kebahagiaan seks yang tertinggi pada manusia pasangan itu adalah seks. Itu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh beberapa ahli-ahli. Mau dia itu Master and Johnson, mau itu orang Islam sendiri ya yang menulis buku seks tentang The Perfume Garden. Jadi ada buku seks itu bukan hanya dari India Kama Sutra ya. Islam juga punya. Tapi untuk masuk buku ini sampai ke Indonesia tidak bisa. Ya, padahal kalau kita lihat ya di pesantren-pesantren pun diajarkan namanya kitab kuning. Kitab kuning dia salah satunya adalah juga tentang masalah seks. Nah jadi aku juga heran kenapa sih dianggap ewuh pakewuh untuk mengajarkan seks. Dianggap sesuatu hal yang sangat tabu. Nah ini, nah pelan-pelan saya untuk mendobrak ini perlahan-lahan. Udah cukup banyak ya. Bahkan sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah baik sekolah Islam maupun non-Islam, sekolah-sekolah internasional yang mengundang saya untuk memberikan seminar-seminar seks. Kalau untuk mahasiswa sudah banyak lah. Kalau kampus kayak ini mahasiswa baru, karena kita juga mereka mahasiswa baru juga kan takut mereka itu juga gara-gara seks bebas dan apa kena HIV akhirnya tidak selesai sekolahnya. Beberapa wanita mahasiswi gara-gara hamil tidak selesai sekolahnya. Nah, jadi di samping kadang-kadang diundangnya tuh yang satu alumni dari universitas tersebut, yang satu lagi adalah saya mengajarkan bagaimana program belajar dan menghindari seks bebas dan juga menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kamu gagal dalam menempuh pendidikan, kehamilan, kanker, HIV, ya itu kan harus menjadi pegangan daripada Gen Z, daripada generasi-generasi muda. Ya, padahal education is a vaccine against Iya. ignorance. Kayak Ignorance, sebenarnya banyak orang menolak edukasi ini karena mereka pikir udah tahu atau ngapain sih Saya belajar sedih kalau tabu dikatakan gitu ya. IQ orang Indonesia itu 70 karena IQ-nya nggak pernah dikembangkan sih. Semuanya selalu mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi kan nggak berkembang otaknya. Sementara otak kita itu kan kalau kita tidak dikembangkan, saraf-sarafnya juga kan lama-lama mengecil semakin tua. Makanya tetap harus aktif, harus mau belajar. Tadi Dok, sebelum aku podcast juga mama aku tiba-tiba nitip pertanyaan katanya. Karena dia tahu aku mau ketemu sama Dokter Boyke. Katanya, Bill, tanyain dong ke dokter tentang menopause ya. Apakah di usia 50-an awal itu memang kita kayak susah tidur atau tiba-tiba cemas gitu, gimana sih Dok? Ya, jadi kalau tadi pria testosteron, wanita ini estrogen. Estrogen. Ya, cuman dia beda. Wanita itu ada premenopause, 40 tahunan dia mulai turun. Nah, tapi dan turunnya itu kadang-kadang terlalu tinggi. Ya, tergantung daripada pola makan juga. Sampai 75%, sisanya tinggal 25% kadang-kadang hormonnya. Ya, oleh karena itu wanita kalau sudah tidak mens kita sebut 1 tahun, tidak mens kita sebut sebagai menopause. Tetapi perubahan dari 40 tahun itu sudah mulai turun, sudah mulai malas untuk melakukan hubungan dengan suami istri ya, dengan hubungan suami istri, sudah mulai gemuk ya. Kemudian juga sudah mulai dia merasa bahwa tulang-tulangnya mulai nggak enak, mulai sering cekot-cekot, gampang masuk angin. Kemudian ini tidak glowing lagi, keriputnya mulai banyak. Kemudian merasakan payudaranya turun. Kemudian kalau hubungan kadang-kadang terasa kering. Ya udah, makanya dokter menciptakan yang namanya Menohope. Isinya fitoestrogen. Menohope. Menohope itu yang hijau.
Oh ya gini. Nah, ya itu kita ciptakan khusus untuk para wanitanya. Kalau Pro Elki buat laki-lakinya, ya, yang untuk pemeliharaan stamina untuk wanita ya Menohub itu apa sih nanti akan dirasakan ya karena estrogennya bagus kembali lagi tulang-tulangnya nggak sakit bahkan beberapa wanita menjadi lebih bergairah melayani suaminya kulitnya menjadi lebih glowing lagi apa hanya untuk orang menopause enggak. Ini bisa dipakai dikonsumsi dari usia 30-an juga sudah bisa. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang memang sudah mulai turun gairahnya. Karena banyak wanita sekarang, zaman dulu sih 30 tuh masih belum lah ya. Sekarang 32, 33 yang disebut kita kena menopause lebih dini. Nah mereka yang kurang gairahnya kita tetap berikan itu. Nah mereka jadi terpelihara kondisi gairahnya, kondisi kulitnya lebih glowing. Tulang-tulangnya tidak mudah kropos, tidak mudah nyeri-nyeri, tidak mudah masuk angin. Itulah yang namanya Wish Menohub. Oke, berarti ini konteksnya sebenarnya herbal Lebih semua. herbal semua, semuanya herbal, epimedi itu lebih banyak. Dan itu penelitiannya bukan hanya dokter, karena ini asli dari Indonesia, BPPT sudah melakukan penelitian juga. Bahkan hasil penelitiannya juga sudah tersebar ya tentang Menohub ini. Bahkan ya kita dari negara-negara lain pun mengapresiasi. Ya mereka minta supaya saya juga membuat untuk diekspor ke Belanda, ke mana. Cuman kan tahu sendiri di sini kan persyaratan-persyaratan untuk ekspor tuh banyak sekali meja-meja, banyak. Jadi untuk mengekspor produk-produk kita tuh lebih sulit. Mana GMC apa bukan ini wah segala macam. Beda dengan di China. Kalau China itu pemerintah itu turun langsung. Kalau kita ada sesuatu hal yang bisa memajukan, mereka itu membantu, dibebasin pajak. Ya kan, nggak usah pajak deh. Yang penting kamu mendatangkan devisa. Kalau di Indonesia kan pajaknya berapa, ininya berapa, wah terus udah belum lagi izin ininya, izin itunya sampai izin aja berapa puluh. Akhirnya udah kita malas udahlah di Indonesia aja. Jadi mereka biasanya bawa produk-produk saya itu ke Belanda dengan pakai koper mereka bawa beberapa Menohubnya itu karena untuk di Belanda tuh mereka tahu kan produk itu sudah ada penelitiannya seperti itu. Ini kan ada sisi cowoknya nih, Ya, ada sisi ceweknya. ceweknya. Nah, aku penasaran sih dok, ada juga kepikiran kemarin sebenarnya kayak stigma di masyarakat kan pikir bahwa kalau pria itu sebenarnya atau katanya lebih terangsang dibandingkan wanita. Itu gimana dok? Aku nggak kebayang. Itu benar. Itu benar ada Karena faktanya. dia visual. Karena pria makhluk Karena visual. lebih visual. Dia melihat misalnya payudara, bibir, paha, bokong itu nomor satu. Beda dengan wanita. Wanita itu lebih ngelihat kepada emosionalnya. Dia bisa membuatku nyaman nggak? Dia bisa membuatku happy nggak? Nah, kemudian juga wanita itu tertarik pada pria-pria ya atletis itu tampan itu nomor 4 atau nomor 5. Nomor 1 smart. Oke. Dia akan tertarik pada pria-pria yang smart. Thank you dok. Adalah kepada pria-pria yang fun, yang lucu, ya, witty, lucu, kemudian juga Kocak gitu ya. fun. Kemudian yang ketiga kaya, karena kaya itu materinya cukup, ya, makanya di sugar daddy dan sebagainya. Nah, baru keempat yang tubuhnya proporsional, mereka nggak terlalu ini. Baru kelima tampangnya cakep. Wah, baru tahu sih dok. Nah itu hasil penelitian ya. Iya Itu sih. penelitian itu dilakukan juga oleh beberapa ahli di Inggris, ya di Perancis. Beda dengan pria. Kalau pria nomor 1 payudara, nomor 2 bokong, Oke. nomor 3 bibir, nomor 4 betis, nomor 5 leher. Oh gitu ya? Itu visual. Makanya gairahnya lebih. Oleh karena itu. Cerdas nggak ada? Pria nggak melihat wanita cerdas? Ada nomor 6 cerdas, kemudian itu baru gitu loh. Jadi ya makanya kan gak heran kan banyak pria-pria yang mendapatkan wanita-wanita yang kurang cerdas gitu loh di dalam apanya. Bahkan wanita-wanita yang terlampau cerdas itu sulit dapat jodohnya. Di Indonesia begitu. Sering-sering Ya, ya. jadi orang kalau udah apalagi pria itu wanita itu udah S ini itu untuk nyarinya susah banget. Karena mereka lebih kepada udah gitu udah pinter banget, mereka nggak jaga tubuh karena dia udah ngerasa otaknya bagus, salah. Tetap wanita itu, makanya produk-produk Wish juga ke arah-arah itu juga ada untuk menguruskan badan, misalnya Family Slim, untuk itu dibikin. Karena kita udah tahu, pria itu untuk misalnya selangkangan hitam, karena pria itu nggak suka juga lihat yang hitam-hitam di daerah selangkangan, di daerah itu ilfil turun gairahnya, karena sekali lagi visual.
Beda dengan wanita. Kalau kalau istilah orang bilang pria mah jelek tutupin aja pakai duit mukanya udah pasti dia bergairah gitu. Karena ya salah satunya adalah pria-pria yang kaya. Tadi saya kirain tuh kaya di nomor 2 atau Enggak. badan tuh nomor 3. Cerdas. Makanya dok ya, saya sering notice itu kayak tadi kan ada yang dokter bilang cerdas, Cerdas, sama lucu tuh itu fun. itu top two, two. di mana banyak cewek-cewek cakep itu justru Jatuh cinta pada pria-pria yang cerdas. yang cerdas, yang Kamu lucu. lihat aja deh orang-orang yang pria-pria yang cantik itu kadang-kadang aku ngeliat ya Allah cowoknya nggak ganteng-ganteng tapi cerdas dia dalam melakukan profesor atau dalam menggombal gitu juga cerdas ya. Dalam menggombal juga mungkin ya. Makanya si wanita itu seneng gitu ketika mendengar gitu gombalannya. Baru tahu saya dok. Dari sisi dokter yang selama ini yang 43 tahun ya sudah. Jadi dokter saya sudah dari lulus tahun 82 sampai sekarang udah 43 tahun. Ada nggak sih cerita menarik yang bisa dokter share ke kita tentang POV suami istri atau apapun itu yang mungkin terpecahkan setelah dokter bantu gitu? Oh banyak ya, karena kan banyak yang terutama kan yang sekarang lagi rame itu kasus-kasus incest. Ya banyak, karena saya banyak sekali mendapatkan wanita-wanita ya yang gara-gara istrinya menopause dia meniduri anak perempuannya. Wow. Nah itu banyak terpecahkan atau beberapa yang mengalami pelecehan seksual kemudian dia menjadi tidak mau menikah. Oh cukup banyak. Ya. Kalau fetis mah udah deh, fetis yang sama saya punya yang aneh-aneh yang popok bayi dan sebagainya. Tapi tujuan saya adalah sebagai seksolog itu adalah bagaimana dia mengharmoniskan kembali. Karena ada beberapa wanita-wanita yang sekarang tuh di KDRT ya, mereka tidak mau ceraikan. Karena mereka sudah menikmati KDRT-nya itu. Nah itu kan yang harus saya, mindsetnya harus diubah. Bahwa seks itu sudah penyimpangan. Suami Anda itu sudah menyimpang. Karena dia itu baru ereksi kalau sudah bisa melihat istrinya berdarah atau dipukul-pukul, ampun-ampun sampai begitu baru dia merasa senang. Itu kan tugas kita kan mengubah supaya mindsetnya jangan dipukul baru enak, merasa si ereksi jangan sampai. Karena bisa sampai wanita itu mati. Itu yang paling berat saya tuh mengatasi masalah-masalah itu. Karena mulai-mulai saya curiga juga nih, kok di sekitar alat kelaminnya ada bekas sundutan rokok. Ternyata si suaminya itu baru bisa ereksi kalau ngelihat istrinya kesakitan dengan disundut-sundut rokok. Gila nggak coba? Itu kasus-kasus yang buat saya tuh menarik dan ya akhirnya saya minta bantuan juga psikiater juga untuk mengatasi masalah-masalah ini supaya mindsetnya diubah kembali. Itu kebanyakan nonton film kali dok? Masokis nggak tahu ya, tapi ya beberapa pria-pria juga ada yang seneng pria-prianya ya. Balikan sadis masokis itu bisa wanita yang masokis, bisa prianya juga yang masokis. Suami saya senang kalau saya tampar-tampar dong, senang kalau saya ludahin gitu. Kan gila itu kan. Baru dia bisa ereksi, bisa terangsang. Kan gila. Nah, tapi kita lihat. Biasanya kalau seksolog kan berusaha ya, seksolog atau psikiater itu mencari akarnya kenapa jadi begitu. Ya karena dari dulu dia sering dilecehin waktu masih kecil. Dia sering dipukulin sama orang tuanya, dibanding-bandingkan. Makanya di dalam parenting jangan pernah membandingkan anak-anak. Setiap anak itu unik dan harus diperlakukan secara berbeda dalam kapasitas dia. Karena banyak kan anak-anak karena orang tuanya dokter, semua anak harus jadi dokter. Banyak. Karena anaknya polisi, semua orang harus jadi anaknya polisi. Kan banyak. Dan mereka itu akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri gitu di dalam hidupnya. Nah itu kasihan. Nah memang kelihatannya masih bagus-bagus aja, tapi Anda lihat nanti di dalam di dalam kehidupannya. Seringkali mereka mengalami karena dia tidak puas dengan situ. Sebenarnya dia polisi tapi lebih suka dia bertanam, bercocok tanam. Atau dia sebenarnya dia dokter sampai saya punya teman itu sampai ke rumah orang tuanya, boy temenin gue dikasih, "Pak nih aku udah jadi ijazahnya nih. Jadi dokter, tapi aku nggak mau praktek, aku mau sekolah lagi seni di Perancis." Mau ngomong apa bapaknya. Jadi please ya, biarkanlah anak itu tumbuh dengan ini apalagi zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu kan memang hanya dokter, insinyur, ekonom, sarjana hukum, psikologi. Paling itu aja pilihannya. Sekarang kan ada melukis pun kalau memang dia oke, menjadi content creator oke, menjadi websiter ya yang oke, menjadi banyak sekali sekarang pilihan-pilihannya. Benar. Ya jadi dunia ini udah berubah gitu loh ya. Jadi tolonglah
Ini khususnya nih Gen Z yang punya anak-anak kecil, lihat bakatnya. Biarkan dia menjadi orang yang menjalankan hidupnya sesuai dengan passionnya. Ya, sesuai dengan passionnya. Itu yang harus oleh pada pasangan-pasangan muda. Ini menarik ya, sebelum kita masuk ke Q&A, kalau POV-nya dokter menjadi orang tua, mengedukasi anak-anaknya, supaya teman-teman juga relate di sini, itu harus mengajarkan apa? Supaya si anak itu mungkin tidak belajar di luar tentang seks. Dia belajar langsung dari orang tuanya. Orang tuanya harus mengajarkan apa? Ajarkan pendidikan seks ke anak-anak saya kelas 4 SD. Mulai kelas 4 SD? Termasuk mencari, waktu nyari pacar, kamu boleh buat papa ya pacar. Meskipun orang-orang suka ngomong, dokter kok boleh sih anaknya pacaran? Boleh. Saya ketika anak-anak saya menikah, ketika anak-anak saya pacaran, apakah itu perempuan atau laki, saya berterima kasih sama Tuhan. Berarti anak saya bukan gay, berarti anak saya bukan lesbian. Itu sudah satu faktor buat saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi saya tidak mau melarang anak-anak saya untuk nggak boleh, karena bisa aja dipaksa di sekolah yang semuanya laki-laki, mereka akhirnya menjadi suka sesama jenis. Sama di sekolah boarding semuanya perempuan, bisa mereka menjadi lesbian. Karena kan pada yang namanya faktor ya, lingkungan itu bisa 75-80%. Saya cukup banyak loh menemukan laki-laki yang hidupnya ketika menikah dia tidak harmonis, dia kemudian mempunyai pacar laki-laki. Sesama laki-laki. Yes, itu sering sekali. Padahal saya demi Allah dok, saya boro-boro mikir. Tapi ketika saya hidupnya sengsara dengan si wanita itu, akhirnya dia ketemu sama sahabatnya dulu, akhirnya dia bisa curhat, bisa mengerti dia. Akhirnya dia, karena itu tadi, ya namanya ketertarikan itu Kinsey mengatakan 0-6. Ya, kadang-kadang kita bergeser, ya orang biseksual itu kan 3. Tapi kan kadang-kadang heteroseksual juga tidak heteroseksual murni, mungkin 1. Sesekali dia tertarik sama. Nah, ketika dia berantem dengan pasangan yang perempuan, maka dia bergeser menjadi 3, menjadi 4. Akhirnya tertarik ke sesama lelaki. Makanya saya tidak heran ya kalau ada kasus-kasus begitu. Dan sekarang juga kan saya selalu melihat kalau misalnya ada pasangan mereka yang ingin berkonsultasi, saya benar tertarik kepada sesama jenis. Tapi kan mereka kadang-kadang keluarga saya minta dok untuk menikah dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita harus, saya cek dulu, kamu ada di berapa nih? Saya harus berusaha geser ke arah 1 atau 2. Ya kan? Itu bisa. Hanya ya itu tadi. Dia mesti putus dengan semua yang namanya chat-chatan homoseksual, teman-teman yang gaynya, dia harus mulai berani mencoba untuk pacaran, mulai melihat tipe idealnya seperti apa. Dia harus melihat juga banyak sekali untuk mengubah itu. Ya bisa, tapi effortnya tuh sangat-sangat kuat. Sehingga kalau di luar negeri, karena di luar negeri kan orang-orang waktu saya belajar tentang LGBT di Perancis itu mereka mengatakan bahwa itu tidak perlu dirubah. Sebenarnya kalau di luar negeri kan dianggap itu sebagai kelainan orientasi seks saja. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa. Kita tetap itu mengatakan kelainan orientasi. Tapi kan sebagian besar masih menganggap itu sebagai penyimpangan. Jadi kita bisa geser pelan-pelan. Tapi tentu butuh effort yang kuat dari orang tuanya. Butuh nilai-nilai agama yang kuat. Yang udah nggak sanggup ya palingan pergi ke Belanda, ke New Zealand, ke Amerika yang memang menerima hal-hal tersebut. Menarik ya, ternyata kayak kelainan atau penyimpangan tadi bisa jadi karena harmonis. Iya. Karena keluarga yang gak harmonis tadi. Makanya, dan saya juga cukup banyak menemukan wanita-wanita lesbian yang disakiti oleh mengalami KDRT dari suaminya, tapi tetap mempertahankan, tapi dia punya perempuan, pacar seorang perempuan. Jadi keharmonisan itu begitu luas ya. Jadi tolong, makanya di dalam satu pernikahan itu memilih pasangan itu harus betul-betul memilih pasangan yang sesuai sehingga tidak terjadi hal-hal demikian. Gitu. Banyak saya punya beberapa bidan yang lesbian, saya punya kasus-kasus itu. Tapi ya karena suaminya selingkuh terus, ya kan. Bahkan selingkuh sama adik bidan dia yang kerja di situ, gila lagi itu. Dan dari situ dia tidak percaya laki-laki, akhirnya dia cari sesama perempuan. Iya, itu kata kuncinya sih, karena banyak sudah hilang kepercayaan terhadap pria gitu ya. Jadi sehingga dia kekurangan. Kemudian juga faktor-faktor anak laki-laki yang terlalu dekat dengan ibunya itu juga harus hati-hati. Gimana tuh dok? Saya hampir sebagian besar ya, kalau saya tanya ketika dia seorang menjadi gay terlalu dekat dengan ibunya terlalu dominan, kemudian terlalu menginginkan laki-laki. Jadi dia kehilangan figur ayah. Makanya
jadi ayah di era-era sekarang ini harus menjadi ayah yang betul-betul warrior buat anak laki-lakinya. Betul-betul contoh supaya anak laki-lakinya tidak mengalami mencari lagi sosok laki-laki di luar ayahnya. Itu yang paling sering. Ya, kalau dia sudah tidak punya karena bercerai tidak ada ayah, ya dia harus cari sosok laki-laki dari pamannya, dari yang lain-lainnya. Karena itu juga banyak terjadi ini dalam kasus saya menangani kasus-kasus ini ya, masalah-masalah LGBT. Karena kan saya juga sering banyak sekali mereka-mereka itu minta ditangani karena ya bagaimanapun juga tetap Indonesia. Sampai saya juga kan sampai tidak mau menandatangani traktat lah dikatakan bahwa Dr. Boyke akan menyetujui tentang LGBT dan saya kan nggak mau ya, meskipun mereka kenapa mereka itu kan alami ya, tapi kan tetap saya punya agama saya melarang ya saya harus ikut ya dengan aturan-aturan, dan itu bukan hanya hadis, itu ada di Al-Quran. Jadi itu kan kitab kita yang melarang memang untuk LGBT gitu. Berarti perannya juga sebesar perannya itu. Besar. Dan belajar seks emang benar. Belajar seks itu juga nggak gampang. Bagaimana saya harus mendapatkan teori-teori, ya seperti di sana Summer Eleven itu biasa. Bahkan Prof. Coleman ya itu ketika saya ke rumahnya, ketika anaknya mau camping dia tanya, don't forget your pill, don't forget your condom. Mereka tuh biasa gitu. Dan mereka tuh selalu mengatakan bahwa seks di awal, dan itu teorinya dari dia juga. Kalau kamu sesuai dengan seksnya, kemungkinan hidup kamu lebih harmonis. Itu pernyataan dari profesor. Makanya di dalam hubungan perpacaran, saya masih mengizinkan anak-anak saya pacaran secara medis asal jangan sampai melakukan yang lebih-lebih daripada itu, supaya kita juga tahu kebutuhan seksnya sama nggak sih, gitu loh. Saya mengizinkannya atas dasar pengetahuan saya dari Profesor Coleman. Meskipun saya bilang itu kamu jangan lebih berlebihan daripada itu, ya. Artinya tuh ya bagaimana lagi, ya. Karena saya juga ingin ya anak-anak saya juga keluarganya harmonis lah sampai usia tua gitu loh. Ya itu tentu harus match secara seksualnya juga. It's all about perspective. Iya, gitu loh. Kan saya juga kan sering dikritik gitu ya, kenapa sih Dr. Boyke anak-anaknya boleh pacarnya? Boleh kalau saya, karena saya sebagai seksolog kan saya belajar dari berbagai macam sudut pandang ya kan. Kalau menurut itu saya perlu ya perlu saya katakan. Nah kalau yang lain nggak boleh kan pacaran, ya kan pacaran ada dua tipe ya, dengan without touching, tanpa sentuhan, ta'aruf boleh, atau with touching, hanya sampai touching aja, tidak sampai lebih, kan ada tingkatannya. Ya, K itu adalah kissing, kemudian necking, petting, kemudian baru intercourse. Nah, kalau sampai kissing aja saya, it's okay. Buat saya ya, buat keluarga saya. Tapi kalau lebih dari itu no. Dan tujuannya juga supaya mereka tahu, supaya matching di dalam ininya. Karena mohon maaf ya, saya mesti jujur juga. Banyak kasus-kasus yang ternyata dia menikah dengan gay. Pestanya begitu besar sampai malu si perempuan itu, sampai setahun pun masih perawan. Dan konsul ke saya. Ya saya bilang cerai kalau dia susah. Saya tidak disentuh selama setahun, padahal dia malu mau cerai karena pestanya. Karena dia nggak pacaran, hanya ketemu kakaknya sama apanya. Dia nggak tahu. Nah, dan biasanya kaum, mohon maaf ya, gay itu justru mencari orang-orang yang seperti itu, yang tidak perlu harus ini, ya kan? Dan mereka juga akhirnya menerima karena tidak disentuh pun nggak apa-apa. Nah itu kan banyak kasus-kasus begitu. Sama-sama terima berarti. Jadi sedih, tapi kan kasihan akhirnya kan nafkah batinnya kan tidak diberikan kepada si wanita itu. Udah kegedean ekspektasinya, pesta mahal segala macam. Tapi akhirnya cerai. Akhirnya cerai karena saya juga nggak mau, kadang perceraian itu kan sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Ya, kalau bisa diselamatkan ya, saya selalu nanya, kamu sanggup nggak? Berapa? Asal jangan 6 aja. Kamu asal 3 atau 4 saya masih iniin. Akhirnya kita coba juga, tapi tetap ternyata dia 6, sama sekali tidak tertarik sama perempuan. Ya harus cerai. Apalagi? Gitu. Dok, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Maulina Kusuma. Tadi dia nanya, Dok, kalau aku tiba-tiba keputihan, apakah itu adalah suatu masalah besar? Karena aku takut banget sebenarnya kalau keputihan. Keputihan itu harus dibedakan ya. Yang namanya keputihan yang fisiologi, keputihan yang alami, dan yang keputihan yang patologis, keputihan yang penyakit.
Kalau keputihan yang alami itu biasanya mau mens keluar keputihan, nggak usah diobatin itu. Atau dia lagi nonton film terangsang basah keputihan, itu biasa ya karena perubahan hormon-hormon. Tapi kalau kamu dapat keputihan yang di luar dua itu, udah mulai berpikir apa yang seperti apa, gatal, warnanya berubah kehijauan, kuning atau campur darah. Ya. Kemudian keputihannya disertai dengan rasa nyeri, ya, atau keputihannya berbau. Itu harus mulai warning nih, segera ke dokter, jangan dibiarkan. Karena tiba-tiba sudah ketahuan karsinoma serviks stadium 3. Atau tiba-tiba sudah ketahuan infeksinya sudah menjalan PID yang sudah kemana-mana. Jadi artinya wanita tuh harus smart. Ya. Dia harus memperhatikan, salah satu yang harus diperhatikan itu adalah keputihan tersebut. Cairan yang ada yang dikeluarkan oleh misfinya. Ya. Satu itu, yang kedua tentang haidnya. Apakah teratur, siklusnya bagus atau tidak, jumlahnya cukup atau enggak, berbau atau enggak, darahnya seperti apa, hitam atau enggak. Dan dua itulah yang selalu saya katakan kepada para wanita untuk selalu melihat ya cairan keputihan dan menstruasi. Dua hal itu kalau kamu bisa menjaganya, insya Allah ya kita bisa mengantisipasinya. Seperti misalnya banyak pasien keputihan terus menerus, sebenarnya saya sejak SMA udah keputihan, terus kamu nggak berobat. Ternyata sudah menikah sulit punya anak, ternyata ada infeksi. Ya apalagi ketika di SMA dia pernah melakukan hubungan seks misalnya. Ada infeksi, infeksinya saya lihat chlamydia, otomatis kita lihat pas di HSG apapun sudah mulai tertutup. Nah, jadi ketika orang sudah merasakan ada keputihan, gak usah malu untuk berobat ke dokter kandungan. Apa saya malu dok nanti diperiksa sama dokter kandungan. Cari sekarang dokter kandungan cewek juga banyak, gitu loh. Sama dengan pria yang kena penyakit kelamin, jangan juga berobat sembarangan gitu loh. Ke pramuka beli obat dan lain-lain itu gak bener. Ke dokter sehingga komplikasi yang akan terjadi di masa datang itu tidak terjadi. Kita ya biarin aja, emang dia tukang main cewek, salahnya sendiri. Kita tidak bisa menjudge begitu. As a doctor kita tetap melakukan tindakan yang terbaik kepada pasien. Kalau kita mau kasih nasihat ya tolong ya jangan lagi. Paling kita bisa begitu. Bahwa dia itu kita nasihatin juga tetap juga main cewek ya mau diapain lagi. Tapi as a doctor kita sudah memberikan penjelasan ini loh bahayanya gitu. Sama dengan keputihan juga. Ini loh bahayanya seperti itu. Tapi kenapa ya stigma orang bahwa itu berbahaya ya? Kayak konteks di awal keputihan aja mereka udah takut gitu. Udah takut. Ya sebenarnya kalau misalnya cuma ada keputihan, nggak gatel, nggak bau, nggak berubah warna, nggak nyeri, oke. Tapi gue nggak paham kalau konteksnya wanita itu emang rutin ya atau gimana kalau keputihan? Keputihan itu ya memang kalau masih dalam keadaan yang fisiologis biasa aja. Bahkan kadang-kadang saya ya cebok aja lah. Saya juga kemudian punya ya produk Wish untuk intimate itu biasanya juga langsung sembuh. Oh ada juga produknya? Ada. Tapi nggak ada di sini? Nggak ada. Ntar ada deskripsi ya? Lebih banyak ya. Kita kan lebih banyak kepada produk yang laki-laki. Untuk yang stamina, yang untuk long term. Itu kayak saya minum ProLQ yang kapsul. Tapi ada juga yang saya misalnya nih, saya udah capek. Tapi pengen di rumah melakukan hubungan. Jarak dari rumah sejam. Minum aja yang ProLQ Glek yang serbuk, tinggal buka. Langsung gak usah pakai air. Di sini ada? Ada, itu yang di bawah yang kotak itu isinya ada 10 tuh. Oh ini. Nah, dan itu juga banyak sekali ya. Itu juga banyak sekali orang merasa tertolong ya. Saya jadi kalau mau pulang pun saya lebih bergairah karena itu adalah sifatnya instan. Isinya pun ada vitamin C untuk kesegaran, ada ginseng, ada cordyceps. Purwoceng ada purwoceng? Enggak, purwoceng pada yang untuk yang stamina ya. Tapi itu juga membantu untuk booster lah dibilang. Instan juga ya. Apalagi kalau kita punya dua-duanya ya. Kita punya dua-duanya. Bisa kalau saya mau pakai setiap hari dok, satu-satu boleh aja. Tapi saya maunya yang serbuk aja daripada saya minum kapsul, boleh sehari satu. Pagi lebih berstamina. Rasanya juga kayak rasanya juicy gitu ya. Rasa seperti serbuknya tuh rasanya ada rasa bau-bau apel begitu enak. Serbuk sih dia, jadi cuma diginiin aja, gitu. Diglek sih ya, makanya ProLQ-nya ProLQ Glek. Oh gitu ya, ProLQ Glek, oke. Keren ada bahasa apa gitu, supaya Glek gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan kedua ya dok ya. Tadi aku udah catat juga, tapi aku lupa namanya lagi.
namanya nggak jelas sih, L26212. Dia bilang gini, "Dok, kalau aku udah 2 bulan tidak masturbasi, apa masalahnya dan kira-kira apa yang harus aku lakukan?" Jadi hormon itu, testosteron itu kan tetap diproduksi. Sperma itu tetap diproduksi ya. Jadi biasanya sperma itu dalam 3-4 hari dia penuh dan matang. Nah, sehingga orang kalaupun masturbasi 1 minggu sekali oke. Nah, tapi kalau beberapa orang karena takut melakukan masturbasi dia nggak mau. Nah, maka si sperma itu dia akan keluar melalui mimpi basah. Mimpi basah tuh, dok saya mimpi basah berarti kamu nggak masturbasi kan? Ya udah sama aja dengan mimpi atau dengan tangan, is okay, it is the same. Ya. Kalau sampai nggak dikeluarin itu gimana dok? Saya nggak mimpi. Ya akhirnya kan menjadi apa ya? Menjadi pusing kita juga karena kan menjadi penuh si kantong sperma itu. Iya. Nah, pada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah tuh kadang-kadang karena istrinya sudah menopause, si suami nggak mau nggak melakukan hubungan seks lagi. Tapi dia juga untuk mimpi basah enggak. Akhirnya kan terkumpul risiko terkena pembengkakan prostat. Itu ada penelitiannya juga. Jadi tetap Bu, saya bilang tolong tetap layani suami seminggu sekali 2 kali, oke lah. Sampai usia tua supaya prostatnya tidak bengkak. Kalau konteksnya cowok? Cowok. Ya konteksnya cowok kan, dia supaya tidak bengkak prostatnya, makanya dia melakukan hubungan seks biarpun wanita sudah menopause paling nggak seminggu sekali. Gitu supaya tetap keluar sperma itu. Oke sih, otomatis juga akan mimpi basah. Oke sih, boleh juga. Tapi kan nggak semua orang gampang mimpi basahnya kan. Nggak semua juga. Aku nggak paham kalau cewek juga gitu ya dok ya? Mimpi basah ada, cewek juga dia tiba-tiba ketemu pangeran ganteng, tiba-tiba dia ini, apalagi kalau sudah nonton film-film sinetron yang romantis, orang Korea gitu ya, langsung dia drakor ya. basah, ya oke, itu wajar. Dan itu ada mekanisme fisiologi dari alam kok, gitu loh. Oh, kira selama ini mimpi basah cowok doang dok? Enggak ada. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya tadi dari siapa ya? Fahmi Nur Ikram. Dia tanya gini, "Dokter, salam kenal. Kalau saya udah olahraga rutin dan saya menjalani hidup yang sehat sampai saya umur 30-an akhir, apakah ada resiko penyakit yang tetap masuk ke saya?" Tetap ada ya dok? Ya tetap ada, tetap olahraga, tetap pertama testosteron tetap akan menurun. Itu secara alami. Jadi perlindungan terhadap pembuluh darah juga menjadi berkurang. Jadi tetap resiko yang utama adalah pengentalan darah. Apakah nanti kalau dia tidak pola hidupnya juga kurang sehat juga, ditambah dengan testosteron yang menurun, ya bisa saja terjadi pengentalan darah, akhirnya bisa terjadi arteriosklerosis, kekakuan pembuluh darah, bisa akibatnya hipertensi. Oleh karena itu, jadi di dalam pola hidup sehat itu tetap mesti dijalankan, check up kesehatan itu tetap dijalankan, kemudian juga kalau perlu konsumsi obat-obat dokter juga harus dijalankan juga. Plus tentu saja ditambahkan yang namanya penambah testosteron atau penambah estrogen. Ya. Nah, kalau ditanyakan, tapi kita sampai usia tua juga tetap olahraga, tetap bagus, tetap saja risiko itu ada. Ya, misalnya Anda punya orang tua yang hipertensi. Meskipun dia sudah berusaha bagus, tetap hipertensinya kadang-kadang muncul karena faktor keturunan. Meskipun itu hanya terjadi 5-10%. Kayak orang punya turunan gula, ibu bapaknya gula dua-duanya. Anak itu sampai 50 tahun bagus, nggak ada gula, tapi 60 dia muncul. Meskipun dia sudah menjaga nggak minumnya air putih, tetap karena ada faktor gennya ada. Gitu loh. Dan tetapi kalau dia terus berusaha untuk menjaga supaya minum obat dan gitu, nggak akan si diabetesnya, si induk penyakitnya itu menimbulkan komplikasi ke arah stroke, gagal ginjal ataupun penyakit jantung. Jadi resiko itu tetap 4 besar penyakit itu, diabetes, hipertensi, stroke, kemudian serangan jantung dan gagal ginjal plus cancer. Nah, cancer ini ini kan juga merupakan salah satu penyakit degeneratif yang cukup banyak juga. Terutama penelitian Harvard itu dikatakan oleh stres yang kronis. Stres yang kronis. Nah, karena kan namanya orang hidup meskipun hidupnya sehat, untuk stres itu kan kadang-kadang nggak bisa juga dia mengantisipasinya kan. Nggak selalu bisa gitu.
Jadi ya makanya kalau udah usia lebih tua mah happy aja lah gitu loh. Lebih ya tadi banyak bersyukur, bersabar, lebih simpel. Tapi kan kita tetap nomor satu di usia tua, nomor satu adalah sehat. Sehat dulu. Otomatis kalau sehat, bugar, stamina oke. Seks oke pasti. Seks oke, pasti dia bahagia. Karena pasangannya bahagia kan? Gitu loh. Jadi runtunannya begitu. Meskipun ya dok kan suami saya sudah stroke atau istri saya sudah kena cancer, kami tidak akan melakukan seks, tapi kan pelukan masih bisa. Menyayangi kan seks itu kan tidak hanya penetrasi, kan pelukan, saling menggenggam tangan, saling mencium pipi, mencium bibir, itu kan masih bisa. Gitu. Itu part of sex gitu loh. Karena aku juga pernah. Karena banyak orang-orang tua yang udah orang tua kan konsul ke saya juga, kami bahagia dok karena kami tetap bisa mengekspresikan, tapi karena istri saya pernah kena kanker serviks, saya takut ya udah. Ada trauma gitu ya. Ada trauma juga. Karena aku juga belajar dari ayah aku kayak per hari ini juga mereka tuh masih pacaran dok. Ya iyalah. Jadi kayak sampai aku ngasih ngeliat mereka tuh kayak cium pipi jadi. Iyalah. Itu adalah bagian daripada itu adalah seks sesungguhnya sebenarnya. Penetrasi itu is a partnya aja. Ya. Kayak kita mendaki gunung. Puncak gunung tuh memang orgasmenya, tapi kan kita ketika naik gunung tuh kita melihat pemandangan yang indah, ada danau, ada itu kan adalah bumbu-bumbunya kan, baru ujungnya itu. Kalaupun nggak sampai ke ujung tetap bahagia. Pemandangan sungai yang mengalir, kemudian matahari sunsetnya kan bisa kita lihat. Terakhir dok, the worst advice yang pernah dokter dengar. Ukuran menentukan kepuasan seks. Itu adalah mitos yang sampai orang-orang disuntik-suntik lah dengan macam-macam silikon dan sebagainya. Sampai orang-orang nyari ke Papua, nyari lintah ke sana, nyari apa untuk memperbesar. Padahal itu bukan. Ya, apalagi wanita kan kita sudah bahas. Kepuasannya bukan pada physically, tetapi lebih kepada yang namanya emosional, lebih banyak hal-hal yang bersifat romantis. Ya, bahkan beberapa yang saya menemukan orang yang dibesar-besarkan gitu, perempuannya malah kesakitan, saya tidak menikmati hubungan seks. Bahkan beberapa minta supaya suaminya dikecilin lagi. Ada, lebih gila kan? Iya. Berarti selama ini stigma orang juga salah ya? Stigma orang selalu berpikiran seperti itu. Karena apa? Mereka terlalu banyak melihat film-film biru. Membanding-bandingkan pada orang-orang Afrika, membandingkan pada orang-orang yang kayak gitu. Ya mereka, Anda tahu sebenarnya mereka itu. Sebenarnya ukurannya sama-sama aja, tapi ketika mau di-shoot, kaca pembesar yang dipakai ke situ. Di zoom. Iya, di zoom. Ya tenang aja dibesarkan. Karena sebenarnya juga mereka ukuran-ukurannya ya, kita kan ada standar ukuran ya. Orang Rusia berapa, orang Afrika berapa, orang Arab berapa, orang Indonesia, orang Taiwan berapa. Akan ada. Sebenarnya ukurannya nggak jauh-jauh beda banget. Dan ada studi juga ya dok yang bilang katanya kayak orang-orang yang mungkin menengah ke bawah suka yang lebih gede gitu tuh. Kayak untuk kan banyak juga wanita-wanita yang mencari supaya payudaranya besar terpaksa harus operasi dan sebagainya ya itu kan selera. Kalau orang-orang yang penelitian juga yang blue collar, yang orang-orang yang levelnya lebih tinggi itu lebih menyukai payudara yang kecil karena mereka merasa tidak didominasi. Benar. Dan merasa si perempuan itu lebih smart. Tapi kalau pada wanita-wanita pria-pria yang buruh ya, pria-pria pekerja kasar, itu penelitian ya. Mereka lebih suka pada wanita-wanita yang payudaranya besar. Itu penelitian. Mungkin karena tontonan juga kali ya. Seperti itu. Jadi mereka lebih suka mungkin penyanyi-penyanyi yang ya boleh dibilang yang payudaranya besar dan sebagainya, itu lebih menyenangkan buat mereka. Jadi tapi sebenarnya itu ya faktor fisik itu juga sangat tergantung pada intelektual mereka. Tergantung pada bagaimana mereka mindset mereka juga gitu loh. Ya. Conversationnya seru banget dok. Terima kasih untuk udah datang ke Suara Berkelas. Sehat terus dokter. Sampai jumpa. Sama-sama Bill. Sampai jumpa teman-teman. Sehat.